Alhamdulillahirrahmanirrahim, keluarga besar mempelai pria yang kami muliakan. Alhamdulillah saat ini telah menuju menempati kursi, menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Semoga langkah dari Bapak Ibu ayunkan ke ruangan ini membawa keberkahan serta menjadi saksi awal dari perjalanan rumah tangga kedua mempelai yang penuh rahmat dan kebahagiaan. 5 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, kita dapat hadir bersama di rumah kediaman keluarga besar Bapak Wagiran dan Ibu Tina dalam rangka memohon kepada kita hadir memberikan doa restu untuk pelaksanaan prosesi akad nikah putri beliau yang telah Allah kasih jodoh pada hari ini. Mudah-mudahan akad nikah insyaallah sebentar lagi akan dilaksanakan berjalan lancar penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ke Mekah menunaikan ibadah haji, mengambil mikot yang kita Jeddah. Mudah-mudahan prosesi akad nikah yang insyaallah akan dilaksanakan sebentar lagi menjadi akad nikah yang diberkahi oleh Allah. Salawat teriring salam mari kita curahkan dan sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama pada hari ini untuk memberikan doa serta restu atas pelaksanaan sunnah Rasulullah yang akan dilaksanakan oleh kedua anak kita. Dengan doa kita mudah-mudahan dapat menghantarkan keduanya kelak untuk Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah serta dianugerahi dan rumah tangganya keturunan soleh dan solehah. Pergi haji ke kota Mekah, keliling Ka'bah melaksanakan doa ifadah. Mudah-mudahan kedua anak kita yang pada pagi hari ini menikah, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah serta dianugerahi dan rumah tangganya keturunan putra putri soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kedua anak kita sudah mendaftarkan urusan agama Kecamatan Sungai Raya dan insyaallah sudah kami melakukan pemeriksaan berulang, namun tidak menutup kemungkinan apabila ada kesalahan kehilapan. Mohon semua yang hadir walaupun tak ditunjuk sebagai saksi, memang saksi secara administrasi di sini 2 orang, namun kita yang hadir pada hari ini semuanya saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang punya kewajiban yang sama untuk memastikan pernikahan ini adalah pernikahan yang berjalan sesuai dengan aturan yang Allah syariatkan. Nah, ini kenapa kami sampaikan Bapak Ibu, kami sekarang ini melakukan pemeriksaan berulang. Udah pemeriksaan berkas, BP4 kita panggil lagi. Di antaranya pemeriksaan wali dan juga pemeriksaan identitas para pihak. Nah, karena saya sebulan yang lalu nikahkan di seberang sana. Nah, untungnya ada bukan saksinya, tapi ada orang tua yang ketika mengijabkan dia langsung, mohon maaf Pak Penghulu, saya mau tanya apa boleh anak itu menjadi wali sementara bapaknya masih hidup. Saya justru bukan, beliau minta maaf, saya bilang Bapak tidak boleh minta maaf, justru saya mengucapkan terima kasih. Karena Bapak kalau diam-diam, kalau yang lain tak tahu, Bapak yang tanggung dosa. Nah, saya cek Pak, ternyata salah itu bukan pada kesalahan pada kami. Kita cek berkas pendaftarannya itu bapaknya itu meninggal, dibuat meninggal. Kalau bapak dah meninggal kan berarti boleh pindah ke wali berikutnya. Jadi datuk dah meninggal, saudara gandum. Nah, kalau sampai itu terjadi, nikah tak sah. Kami tak dosa. Yang dosa yang tahu dalam akad itu yang diam-diamnya. Nah, jangan kita bilang, saya kan tak ditunjuk saksi, bukan tanggung jawab saya. Siapapun yang hadir di sini kalau ada hal yang salah tolong ingatkan kami. Nah, termasuk ya, kami juga mengingatkan kalau ada nikah siri jangan bapak-bapak mau datangnya. Karena nikah siri ini rata-rata kita ini latah dengan nikah siri. Nikah siri ini tak semuanya kena. Terutama yang paling banyak rusaknya itu pada wali. Nah, bapak tak setuju, main beri ya dia, entah siapa diambil tengah jalan. Nah, tuh. Kita tak kenal wali muhakkam. Tak kenal kita tu. Nah, maka daripada pernikahan makan tak seberapa tapi nanggung dosa, kan begitu. Nah, ternyata Bapak Ibu setelah kita periksa betul memang bapaknya masih hidup. Terpaksa saya tinggalkan dulu lokasi itu, nikah dulu 2 tempat yang lain, balik kita semua di situ. Jam 11 bapaan datang. Rumah seberang dia sana Pak, di Cendana sana. Boleh nak nunggunya. Nah, begitu saya jelaskan Pak, mohon maaf, di berkas nih bapak dibuat meninggal. Antang ya orang tua itu tak marah kan? Ternyata besoknya baru saya tahu. Nah, ini nih, saya tak tahu kesalahan di mana. Saya langsung telepon kepala desanya. Cuma kepala desa tak saya telepon dah meninggal apa? Nah, baru meninggal. Saya telepon lah. Ternyata PLT-nya orang kecamatan. Dia bilang saya tak tahu Pak, saya ni orang kecamatan, ditunjuk sementara. Nah, kok bisa orang masih hidup dibuat meninggal Pak?
ternyata masalahnya dia pada suami isteri itu. Ya, kalau urusan dia yang laki nak buat suami meninggal, bini meninggal, yang bini buat suami meninggal, ya terserah. Ternyata dalam kakak suami juga ternyata bininya itu dibuat dia mati supaya dia nikah lagi bisa dengan resmi. Yang bini juga sama, dah nikah dari sama sana supaya bisa nikah resmi, laki dibuat mati. Yang saya herankan ni, kok bisa gitu bah, orang masih hidup dibuat mati. Okeylah, itu urusan dia. Yang jadi masalah dengan kami ini, ketika dibuat mati bapaknya itu, berarti kami memindahkan wali dari bapak menjadi wali berikutnya. Itu kan tak boleh pak. Selama wali dekat ada, tak boleh pindah. Mohon maaf ni, kita beberapa kali paman nak maju, saudara kandung masih ada. Saya kan pak muda pak katanya. Dalam kepangkatan dia pak muda, memang lebih tinggi. Tapi dalam urusan ini yang dicari itu yang nasab pertalian darah paling dekat. Pak muda tu belum. Kalau pak saudara kandung masih ada, maka pak muda itu dianggap wali jauh, tak berhak menjadi wali. Itulah pak yang paling sering terjadi. Wali-wali nikah siri itu banyak sembarang. Bapak tak setuju, memberi ya pak mudanya maju, menyelamatkan katanya. Bukan menyelamatkan, tapi itu menjerumuskan, melegalkan orang berzina. Itu bahayanya. Dan alhamdulillah untuk pernikahan ini kami dah periksa. InsyaAllah tak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan ini, baik syariat maupun hukum negara. Rukun-rukun yang dah lengkap, ada calon suami, calon isteri sebagai rukun pertama. Calon suami atas nama Arif Kurniawan, orang tuanya Bapak Sumardi almarhum, dan ibunda namanya Ibu Sumaryati. Adapun calon istri atas nama Titin Wagianti dengan orang tua Bapak Wagiran yang di samping saya dengan Ibu Tina, ibunya. Kemudian wali, wali ini Pak kami panggil. Kalau saya kalau turun ke lapangan itu selalu menganjurkan orang tua lah yang mengijabkan. Kadang-kadang ada nak berwakil dengan kiai, ustaz. Saya bilang tak ada yang lebih afdol untuk nikahan itu kecuali ayahnya seorang. Karena kalau wakil kepada siapapun dia bertangga. Tapi kalau ayahnya langsung itu dia serah terima langsung untuk dua kesakralan. Pertama dia nak menghalalkan anaknya, yang kedua dia nak menyerahkan tanggung jawab dunia akhirat. Kalau tak bisa ngapal boleh baca tulisan. Beliau siapa lah, dia luar balak dah insya-Allah ya. Kemarin sempat nak wakil, apa nak wakil saya bilang. Wakil pun juga ngomong enggak Pak? Pak penghulu saya wakil daripada ngomongan saya bagus ngomong mana tu kan begitu. Orang sekolah yang bisa nyontek masa kita nak nikah lah nak tak boleh nyontek. Walinya insya-Allah akan ngejabkan langsung Pak Wagiran bin Ratijan. Maklum Bapak mata ni dah. Dah sering tengok orang cantik setiap minggu. Kemudian saksi, ini saksi yang saya bilang tadi ni. Beliau ni saksi yang diamanahkan Pak Suryanto dan Pak Paryono ya. Namun kalau sekali lagi bapak ibunya semuanya jadi saksi. Jangan diam-diamnya kalau dia salah. Saya pernah Pak nikahkan orang anak sambung. Ni gaya bahaya juga di budaya ni. Banyak yang dia cerai, ya kan? Begitu dia kahwin lagi, anaknya itu berubahnya statusnya. Berubah jadi bersambung ke bapak sambung. Ini tak boleh. Dah sebulan tak orang nikah, tiba-tiba datang dia ke kantor. Nikah kita salah kemarin. Apa salahnya? Ternyata itu bukan bapak kandung, bapak sambung. Cuma kebetulan dia mu'alaf, dia tak ngerti hukum. Waktu nikah nyelamatkan kerana bapak tak ada, dia sambung lah atas nama dia. Kita tanya anak kandung ni Pak, ya kata dia. Begitu kita nikah kan dah sebulan dah. Bayangkan dah berapa lama mereka. Tapi yang mereka ni tak faham kan, tak dosa. Kalau yang faham diam-diam ni yang buat dosa. Dan tinggal kita melaksanakan prosesi ijab dan kabul. Ijab akan dilaksanakan oleh ayah kandung dan kabul akan diterima calon menantu. Dan sebelum ijab dan kabul ini, ada baiknya saudara, tadi dah saya sampaikan kepada saudara Arif ya, nikah ni yang paling berat tu bukan sandang pangan bapandai. Dia saya sampaikan. Yang paling berat tu adalah jadi imam rumah tangga. Bagi yang masih bujang jangan takut nikah. Kalau dah ada pasangannya, tak mampu nikah besar-besar dia begini di kantor. Tak bayar, bawa ayam geprek 5 kotak cukup. Daripada gunting baru bisa berisiko kan. Kemudian nikah ni bisa datangkan harta. Jangan takut. Jadi kalau penghasilan tahun seberapa, kerajaan seberapa, tak nikah je. Karena Allah janjikan, in yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Apabila kau masuk pakai miskin tak punya apa-apa,
nikah. Nanti dengan nikah itu Allah perkaya dengan karunia-Nya. Dan kita dah membuktikan. Waktu masih bujang tak punya apa-apa kan? Beli baju minta orang tua, beli rokok minta orang tua. Tapi begitu dah nikah, bisa beli motor, bisa beli rumah dan sebagainya. Tazawwajun nisa fa innahun ya'tinakum bil mal. Nikah perempuan tu, kerana dengan menikahi perempuan tu mendatangkan harta. Jadi Pak, menikahi perempuan tu mendatangkan harta. Makanya kalau nak pengen banyak harta, nikahilah perempuan yang banyak. Bapak-bapak saya suka yang ini. Mak-mak saya di sana apa ngomong betul tu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Baik, saudara Arif ya. Baca syahadat istighfar itu bukan rukun nikah. Tidak dibaca pun tak apa-apa. Cuma saya nyuruh saudara mentadbir dirinya. Karena hari ini saudara akan menerima amanah dari orang tua, dan yang paling berat amanah itu adalah menjadi imam di rumah tangga. Karena dalam dalil-dalil itu tak banyak tanggungan bagi laki-laki ini, dalil-dalil ini kecuali penekanan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, dan penekanan setelah menikah itu ku anfusakum wa ahlikum naron. Jadi kalau mohon maaf nih, saya tak tahu saudara, kalau kemarin-kemarin solat 5 waktu mungkin kadang ditinggal, kalau sekarang dapat setelah nikah jangan lagi. Kalau kemarin subuh-subuh dibangunkan orang tua, sekarang jangan lagi. Karena saudara sudah ada punya tanggungan makmum di belakang, yaitu seorang istri. Jangan takut dengan istri, ya. Ingatkan dia. Sebab mulai detik ini setelah menikah ni, apapun halnya, maka saudari titiknya menjadi tanggung jawab saudara. Dan apabila saudara tak menebarkan biarkan, maka dosa melekat pada saudara. Saya ni tugasnya bukan hanya mencatat pernikahan, tapi ada kewajiban untuk menyampaikan. Rasulullah menyampaikan, salah satu qad haramallahu alaihim wal jannah. Ada 3 golongan kata Rasulullah. Kalau di pesantren itu menggunakan harfu takkid. Kalau takkid itu artinya penekanan sungguh-sungguh. Qad haramallahu alaihim wal jannah. Allah haramkan baginya surga kata Rasulullah. Siapa tu? Salah satunya adalah ad-dayyus. Dayyus itu siapa wahai Rasulullah? Ditanya sahabat, alladzi yafiru ahlu bil khabath. Yaitu seorang suami, seorang ayah yang membiarkan anak bininya bermaksiat dalam kemungkaran kepada Allah. Jadi nanti jangan awak biarkan bini tak sembahyang, ya. Tak apa-apa, bertengkar untuk sembahyang tak apa. Jangan biarkan bini saudara keluar rambut nampak, paha nak betis nampak. Karena itu nanti akan menjadi tanggungan dosa saudara. Kalau dalam bahasa Melayu ada istilah suami bodoh bala. Suami macam mana ni? Dia bawa bininya bangga-bangga pakai motor, apa rambutnya nampak, betisnya nampak, paha nampak, tangan nampak, semua nampak. Apa bodohnya? Isteri itu hak dia, hak kita isteri kita. Hanya boleh kita yang menikmati, orang lain jangan. Nah, isterinya yang apa yang punya dia ni di hamba-hambanya pinggir jalan ni. Balanya apa? Sepanjang orang yang nengok bini kita di jalan tu, yang nanggung dosa adalah suami pun tak bodoh nak bala tu itu. Itu. Yang orang kat bahasa kita nak tai ayam kan dicium lagi. Dah tahu dia ayam kan bau kata orang kita ya. Itu saya cuma ingatkan. Mudah-mudahan ya bapak langsung nikahkan ni menjadi penguat bagi saudara untuk jalankan amanah ini. Siap ya Pak ya? Nah, nak nak jajal ni. Dah pala ya. Coba lo. Saya pun biasa ulang dulu upel. Saya terima nikahnya di Timur Laki anak kandung bapak dengan mas kawin logam mulia dibayar tunai. Pakai mic ini, nunggu Pak. Langsung nak ngegas sudah tak sabar nampak. Belum, nabut hai. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum ijab kabul saya bacakan khutbah nikah. Nanti setelah ijab kabul langsung setelah khutbah nikah langsung ijab kabul. Yang kira-kira bawa anak tolong ditahan dulu sebentar, kalau dia nangis bawa keluar. Dan kalau ijab kabul sudah terlaksana disahkan oleh 2 orang saksi, maka jangan tepuk tangan tapi sambut ucapan alhamdulillah. Ya sama-sama dapat pahala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال أيضا أبغض الحلال عند الله الطلاق. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa zawjuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf wa tasrihim bi ihsan. Ya Arif Kurniawan bin Sumardi, dengan izin Allah engkau saya nikahkan dengan Titi Dwagiyanti, anak kandung saya, dengan mas kawinnya logam mulia dibayar tunai. Saya terima nikahnya Titi Dwagiyanti, anak kandung Bapak, dengan mas kawin logam mulia dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fika wa baraka alayka wa jama'a bainakum bil khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma jamma' bainakum ya Allah kama jama'ta baina Adam wa Hawa wa li bainakum kama 'alaqta baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadal kubra syatar ridha. Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma tabarraqana min ba'di tabarrakan ma'suma wa najina fi kana siratal mustaqima da'wa bi subhanakallahumma wa biya salam wa akhiru da'wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu, ijab kabul sudah terlaksana. Alhamdulillah lancar sekali, langsung jadi disahkan oleh kedua orang saksi. Dan memang pada prinsipnya menikah itu mudah. Nah, kami pernah dapatkan komentar pengudu sekarang nih terlalu mudah amat orang nikah katanya. Nah, justru itu yang betul. Karena prinsip menikah itu mudah, tapi mempersulit orang bercerai. Jangan dibalik-balik, orang bercerai dipermudah, orang nikah dipersulit. Nah, orang bisu ya bisa nikah. Masa orang yang normal nak disuruh? Kalau zaman dulu Pak, zaman saya SD dulu, ada orang sampai disuruh wuduk, suruh mandi, ya, sampai tengah hari baru selesai. Ayah sama-sama letih, udahlah kau jauh, aku terima ya, dah sah. Kenapa dah tak dari awal kan? Nah, ya, saya nikah kan besok, tunjuk perempuan, kata dia. Saya tanya saksinya, sah. Mau ulang tak? Enggak, kata saksinya. Artinya apa? Prinsip nikah tu mudah, orang bisu ya bisa. Apa lagi orang normal sekali langsung jadi. Alhamdulillah. Ya, ini kok benar-benar dari itu. Ya. Baik. Di mana taruh anak kita nih? Taruh dulu. Oh, masih dalam. Awak jemputlah itu. Si Arif, jemput sikit. Kawan kan Pak. Ya. Alhamdulillah, hijab kabul telah terucap dengan lantang dan sah.
Kini dua hati telah dipersatukan dalam ikatan suci pernikahan. Selanjutnya hadirin kita akan saksikan bersama momen penuh haru sekaligus bahagia karena ijab kabul janji suci telah terucap. Maka selanjutnya marilah kita sambut kehadiran perhiasan hati wanita anggun yang kini telah resmi menjadi pendamping hidup mempelai pria. Dengan penuh hormat mari kita sambut bersama dan kami persilahkan untuk mempelai wanita dapat dihadirkan. Titin Wagianti akan dihantarkan oleh saudara kandungnya. Dialah wanita yang selama ini dirindukan dalam doa sang mempelai pria, yang kini akan berjalan perlahan menuju pria yang telah mengikrarkan janji suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para saksi. Selamat datang wahai sang permaisuri hati, silakan langkahkan kaki dengan penuh berkah, karena pada hari ini langit dan bumi menjadi saksi atas cinta kalian suci. Silakan dihantar sampai di depan, ya, perlahan saja. Baik, terima kasih kepada pendamping. Boleh ditinggalkan kakaknya. Boleh salaman dulu dengan adik tercinta yang menghantarkan kakaknya. Terima kasih. Baik, dalam hitungan ketiga, Mas Arif boleh berbalik. 1, 2, 3. Inilah Mas Arif, istri yang kau nikahi. Tidaklah semulia Khadijah, tidaklah setakwa Aisyah, tidaklah setabah Fatimah, ataupun sesabar Asiyah. Titin hanyalah wanita akhir zaman yang mempunyai cita-cita menjadi istri yang soleha. Titin, suami yang menikahimu pada hari ini tidaklah semulia Rasulullah, tidak setakwa Ibrahim, pun tidak setabah Musa ataupun setapan Yusuf. Mas Arif hanyalah pria akhir zaman yang bercita-cita membangun rumah tangga yang soleh dan soleha. Silakan Titin maju beberapa langkah mendekat. Selanjutnya kita akan saksikan bersama sebagai tanda sahnya ikatan pernikahan serta menghalalkan keduanya. Prosesi akan dilanjutkan dengan pembatalan wudhu oleh sang suami tercinta kepada sang istri. Silakan Mas Arif, tangan kanannya letakkan di atas ubun-ubun istri dan Titin menadahkan tangan dan seraya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari istriku dan kebaikan yang engkau ciptakan padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau ciptakan padanya. Cukup? Sambut tangan suami, cium tangan, tahan. Cium, tahan. Di hidung, ciumnya di hidung. Oke. Sang istri mencium tangan suami tercinta sebagai tanda bakti hormat dan ketaatan, sekaligus simbol janji setia untuk mendampingi dalam suka maupun duka. Cukup? Selanjutnya akan penyerahan mahar dan juga penyerahan buku nikah. Ya. Kami persilakan Bapak Penghulu. Biar tidak duduk berdiri, ya silakan mundur sedikit sini. Ya ngadap ke sana lah. Ya, jauh juga, dekat-dekat lah. Dah halal lah. Ya, berhadapan lah, berhadapan. Hadapan, ya.
berhadapan. Ya. Orang dah nikah ni loadingnya susah. Nah, coba berhadapan bang. Berhadapan. Cium tangan suami tu. Iya, tak apa-apa. Sering-sering cium tangan suami tu bagus. Menggugurkan dosa. Jangan ikut ibu-ibu belakang saya ni malah cium tangan gini ke laki. Nunggu lebaran baru cium tangan. Kau dikasih duit mak puluh ya diambil cium tangan tak ada. Okey. Menggugurkan dosa itulah kelebihan perempuan tu kalau dah nikah. Paling gampang je paling cium tangan suami je menggugurkan dosa. Apa ke cium-cium yang lain? Ya, baik. Udah, malam nasi dan cium. Mas kawin. Ya, silang ke mas kawinnya. Logam tadi tu. Ya, ni. Masukkan kan? Masa tukang butuh ni pun. Ya. Ya, letakkan dulu. Ini saya sarankan buku nikahnya. Buku nikah sekarang ni Pak dua-dua orang hijau. Nah, kalau dulu kan yang nikah kemarin ada yang bilang Pak Penghulu tak salah kalau hijau dua-duanya. Kami kemarin satu warna merah, satu warna hijau. Untuk ya. Sekarang ini kalau dulu itu satu merah satu hijau, nomor seri dalam sama, warna beda. Yang ini nih bukunya warnanya sama, nomor proporsi atau nomor serinya beda. Ada ganjil ada genap. Yang ganjil itu dipegang suami, yang genap dipegang isteri. Lalu ada nanya, kami kan putih merah dengan hijau kemarin. Macam mana cara biar bisa dapat ke hijau dua-dua? Nikah adik sebelah. Ya, silakan duduk nanti bawa betul lagi. Duduk. Belum, saya belum nak balik. Ya. Ya. Kalau penghulu minta tu, dia kemarin ni minta foto kat dia, bukan minta foto kau laporkan tak? Karena kalau nikah sekarang tu dilaporkan, dikirim ke pusat. Dokumennya siapa yang turun ke lapangan. Baik, silakan tanda tangan. Lihat suami ya. Penghulu itu Bapak Ibu godaannya paling besar. Kenapa? Karena tiap minggu tuh lihat orang lawa, orang cantik. Nikahkan orang ini kadang-kadang tergoda gak kita kepengen lagi nak nikah ya nah. Dan alhamdulillah ya, tapi tidak usah dikot rumah kamu beda. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah dengan penyerahan mas kawin dan dokumen pernikahan, maka selesailah tugas kami untuk menghadiri prosesi akad nikah ini dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami tak bisa menunggu acara ini sampai selesai karena masih ada satu lagi pernikahan di Tebang Kacang, nyebrangnya dari Alas. Sebenarnya ini jam gini jam 8 lah. Cuma kemarin saya pesan dengan Pak Roti dan saya tak bisa makan, kasih sementah ya sebenarnya. Bapak Ibu dan rahmatullahi Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sujani SHI yang telah memandu serangkaian prosesi ijab kabul dari Ananda Titin Waliati dan Ananda Arif Kurniawan. Selanjutnya kita masuk dulu. Silakan Mas Arif dan juga Mbak Titin untuk dahulu. Disilakan Ibu Kandung. Mohon untuk tidak menunduk. Silakan bersimpuh di hadapan Mama. Tidak menunduk,
Tetapi pandanglah wajah mama, wajah ibu. Ingatkah Ananda berdua guratan-guratan halus yang kini ada di wajah mama menandakan usia yang tidak lagi muda. Untuk sang ibu, sosok yang mengandung dalam 9 bulan, yang tak pernah lelah mendekat, mendidik dan mendoakan, yang rela bergadang saat anaknya sakit, yang diam-diam menangis dalam doa memohon segala yang terbaik. Ma, hari ini Ananda bersimpuh di hadapanmu bukan hanya untuk meminta restu, tetapi juga memohon maaf atas segala luka dan laku, atas ucapan yang pernah meninggi, atas kadang sikap yang tak tahu diri. Bu, hari ini tanganmu yang lembut akan melepaskan pelukan terakhir sebagai seorang anak dan merestui Ananda memasuki babak baru sebagai seorang pasangan hidup. Doamu, Bu, adalah nafas panjang bagi rumah tangga yang akan kami bangun, dan ridhomu adalah kunci kebahagiaan dari rumah tangga kami. Ma, Bu, maafkan kami ya, Bu. Ikhlaskan air susumu ya, Bu. Kami mohon doa-doa dalam setiap sujud-sujud malam Ibu, agar rumah tangga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Cium tangan mama, cium tangan ibu, peluk, cium. Silahkan dicium kening mama, cium kening ibu, tahan, tahan, cium kening ibunya. Cukup. Selanjutnya silakan bergeser untuk menghadap ayah kandung dan Mas Arif sebagai pengganti dari sosok bapak yang telah tiada. Ada pamanda tercinta yang setia mendampingi. Untuk titip, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli ya Allah, wali walidayya ya Allah, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pak, Bapak adalah cinta pertama untukku. Bapak adalah pahlawan bagiku. Dari keringatmu lah, dari tetesan air matamu lah engkau bekerja keras siang dan malam untuk mencukupi kebutuhanku. Pak, aku mohon maaf karena selama ini aku masih belum bisa membanggakan Bapak, masih belum bisa membalas jasa-jasa Bapak. Pak, tetapi engkau telah berhasil menjadikan aku sebagai seorang manusia menjadi orang, Pak. Bapak adalah Bapak terhebat untukku. Terima kasih ya, Pak. Bapak sehat-sehat selalu ya, Pak. Doakan Ananda agar Ananda menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Doakan Ananda paman Om agar Arif menjadi imam yang baik bagi rumah tangga Arif. Silakan untuk cium tangan Bapak, cium tangan Bapak, tahan, peluk dan cium, silakan, tahan.